Yuk belajar di tema 7, kebersamaan, subtema 2, kebersamaan di sekolah, pembelajaran pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan di sekolah. Siti adalah siswa kelas 2 SD Negeri Nusantara 01. Siswa-siswi kelas 2 hidup rukun adik-adik. Mereka setiap hari belajar di sekolah bersama. Teman Siti di sekolah berasal dari berbagai daerah. Teman Siti berasal dari beragam suku. Mereka juga menganut beragam agama. Dan mereka belajar dengan giat dan rukun. Siswa kelas 2 dapat hidup bersama. Itu tadi kebersamaan Siti di sekolahnya. Walaupun beragam suku, beragam agama, dan berasal dari berbagai daerah yang berbeda, kan tetapi mereka selalu hidup rukun adik-adik. Nah, sekarang amati gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa nih? Coba. Nah, benar, upacara bendera. Apakah kalian pernah mengikuti upacara bendera? Wah, pastinya pernah dong tiap hari Senin. Kalau kalian sekolah, pasti kalian mengikuti upacara bendera. Setiap hari Senin, SD Negeri Nusantara 01 melaksanakan upacara bendera. Siswa berbaris sesuai kelas masing-masing. Kelas 2 berbaris satu barisan dipimpin seorang siswa. Siti menjadi pimpinan barisan. Siti dan teman-temannya sangat senang mengikuti upacara bendera. Nah, sesuai kegiatan upacara bendera, ibu guru akan menyampaikan cerita. Ibu guru akan mendongeng. Siti dan teman-temannya bergegas masuk ke kelas. Ayo dengarkan dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung. Bagaimana ya cerita ini? Ayo kita simak adik-adik. Judulnya yaitu Ikan dan Burung. Di sebuah hutan, hiduplah dua binatang yang saling bersahabat. Binatang itu adalah burung dan ikan. Keduanya sangat dekat dan selalu saling membantu. Kedekatan keduanya ini tidak terjadi begitu saja adik-adik, melainkan melalui suatu kejadian yang mengubah mereka. Waktu itu, ikan sedang beristirahat di pinggiran sungai. Ia memandangi biji-bijian di pohon tepat di atasnya. Kelihatannya biji-bijian itu enak dimakan, kata ikan dalam hati. Ia lalu berusaha meloncat setinggi-tingginya untuk mendapatkannya. Berkali-kali ia meloncat, namun tidak berhasil mencapai biji-bijian itu. Ia hanya bisa memandangi biji-bijian itu. Saat sedang memandangi biji-bijian itu, perhatiannya teralihkan oleh seekor burung yang berterbangan ke sana kemari. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku sayap untuk terbang agar aku bisa meraih biji-bijian itu? Kata si ikan dalam hati. Kita tinggalkan si ikan dan beralih ke burung. Setelah berterbangan, burung lalu hinggap di salah satu dahan pohon di pinggir sungai untuk beristirahat. Saat itu ia melihat ke air. Di dasar air sungai itu ia melihat banyak sekali cacing bergeliatan. Kelihatannya cacing-cacing itu enak dimakan, kata burung dalam hati. Ia lalu berusaha masuk ke dalam air untuk menyelam dan menangkap cacing-cacing itu. Namun, ia tidak berhasil adik-adik karena ia tidak bisa berenang.
Ia hanya bisa memandangi cacing itu dari atas pohon. Saat sedang memandangi cacing-cacing di dalam air, perhatiannya teralihkan pada ikan yang sedang berenang di dalam air. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberiku ekor dan sirip untuk berenang agar aku bisa meraih cacing-cacing dalam air itu? Kata si burung dalam hati. Akhirnya ikan dan burung saling tahu kesulitan masing-masing. Berkali-kali si ikan melihat burung menyelam ke air untuk mendapatkan cacing. Demikian pun si burung berkali-kali melihat ikan meloncat-loncat untuk mendapatkan biji-bijian. Lalu mereka berkenalan adik-adik. "Hai ikan, apakah kau menginginkan biji-bijian ini?" kata burung. "Benar, tetapi aku tidak punya sayap sepertimu sehingga tidak bisa terbang mendapatkan biji-bijian itu," jawab si ikan. "Aku juga menginginkan cacing di dasar sungai, tetapi aku tidak punya sirip sepertimu sehingga tidak bisa mendapatkan cacing-cacing itu," balas si burung. Bagaimana jika kau membantuku mengambil biji-bijian itu dan aku akan membantumu mendapatkan cacing-cacing di dasar sungai?" ajak si ikan. "Wow, ide bagus. Aku setuju," sahut si burung. Akhirnya ikan dan burung bersahabat dan saling membantu. Nah, itu tadi dongeng fabel yang berjudul Ikan dan Burung adik-adik. Dan apa itu dongeng adik-adik? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Nah, fabel itu yaitu cerita yang tokohnya hewan atau binatang adik-adik. Contohnya yang sudah kita pelajari kemarin yaitu kecerdikan membawa kebaikan, bebek selalu hidup rukun, ikan dan burung, kancil mencuri timun, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah contoh dari dongeng-dongeng fabel. Nah, ciri-ciri dari dongeng fabel itu apa? Yang pertama, menggunakan hewan sebagai tokoh ceritanya. Nah, yang kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat seperti manusia. Yang ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang terakhir, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Adik-adik, dalam dongeng itu ada unsur-unsurnya. Yang pertama, tokoh. Tokoh yang berperan dalam cerita tersebut. Lalu ada latar, tempat terjadinya dongeng. Misalkan kalau ikan dan burung tadi terjadinya di hutan di pinggiran sungai. Lalu ada watak atau sifat dari masing-masing tokoh dalam dongeng. Yang keempat ada amanat, pesan dalam sebuah cerita atau dongeng. Nah, adik-adik, pada ikan dan burung tadi tokohnya siapa? Nah, tokohnya tadi ada ikan dan burung. Lalu watak dari masing-masing tokoh itu bagaimana? Nah, watak ikan itu kurang bersyukur. Kenapa kurang bersyukur? Karena dia bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa aku tidak memiliki sayap seperti burung itu?" Jadi kan itu kurang bersyukur. Tapi ikan ini juga baik hati dan suka menolong. Untuk burung ini wataknya juga sama sih seperti ikan ya adik-adik. Dia juga kurang bersyukur karena ingin apa? Karena ingin memiliki sirip seperti ikan. Tapi burung ini juga baik hati dan suka menolong. Nah, apa amanat yang bisa kita ambil dari cerita tersebut? Amanatnya adalah kita itu harus hidup rukun dan saling menolong. Kita juga harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Latar dari cerita tersebut di mana? Nah, latarnya atau tempatnya itu di hutan dan di pinggiran sungai.
Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih adik-adik. Mari kita jawab bersama-sama ya. Yang pertama, siapakah tokoh dongeng yang disampaikan Bu Guru tadi? Ya, tokoh dongengnya itu adalah burung dan ikan. Nah, di manakah tempat dari cerita tersebut? Ya, tadi ceritanya itu ada di sebuah hutan dan di pinggiran sungai ya adik-adik. Di manakah tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung? Nah, tempat hidup cacing yang akan dimakan oleh burung tadi yaitu di dasar sungai. Pertanyaan berikutnya yaitu burung ingin membantu ikan dengan cara. Ayo, tadi burung ingin membantu ikan dengan cara apa adik-adik? Iya, dengan cara mengambilkan biji-bijian untuk ikan. Lalu adik-adik, ikan ingin membantu burung dengan cara apa? Ya, ikan ingin membantu burung dengan cara mengambilkan cacing di dasar sungai untuk burung. Setelah ikan dan burung berkenalan, maka mereka menjadi bersahabat dan saling membantu. Begitu ya adik-adik cerita tentang ikan dan burung. Adik-adik, ayo kita diskusikan tentang sikap hidup rukun di kelas. Di sini KDC punya contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah maupun di kelas kalian. Yang pertama, kalian bisa saling membantu satu sama lain dalam proses belajar dan bersaing secara sehat di dalam kelas. Nah, yang kedua, tidak membedakan pertemanan, bersikap baik dan sopan pada siapapun. Yang ketiga, jika terdapat konflik atau masalah, senantiasa diselesaikan dengan kepala dingin. Apa itu kepala dingin, KDC? Nah, kepala dingin itu tidak cepat marah-marah atau tidak mau bermusuhan adik-adik. Nah, yang keempat adalah menawarkan bantuan semampunya jika ada teman yang kesusahan. Contoh berikutnya yaitu senantiasa toleran atau toleransi terhadap siswa yang beragama lain di sekolah. Nah, yang keenam, gotong royong dalam membersihkan kelas atau sekolah. Itu adalah contoh sikap yang mencerminkan kerukunan di sekolah. Nah, tuliskan contoh sikap hidup rukun di kelas. Nah, berikut adalah contoh hidup rukun dalam lingkungan kelas, yaitu saling menghargai apabila pendapat kita berbeda dengan pendapat teman. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Kita harus bertutur kata yang sopan dan berperilaku yang santun. Saling membantu apabila ada yang kesulitan, misalkan meminjamkan alat tulis apabila teman kita terlupa membawanya. Nah, makan bersama dan berbagi makanan saat jam istirahat. Lalu menjaga kebersihan kelas dengan adanya jadwal piket atau kerja bakti. Adik-adik, di kelas kita harus hidup rukun dengan semua teman. Manfaat hidup rukun dengan teman itu apa sih? Kalau kita rukun dengan teman, ada manfaat yang kita peroleh. Yang pertama, kita pasti mempunyai banyak teman. Kita pasti tidak akan ada yang namanya pertengkaran. Yang ketiga, terciptanya persatuan. Dan yang keempat adalah suasana kelas aman dan nyaman untuk kita semua ya adik-adik. Jadi kita harus semua hidup rukun ya dengan teman-teman kalian. Siti dan teman-teman diberi tugas membuat kartu pecahan. Masing-masing siswa membuat 3 kartu pecahan adik-adik. Siti membuat pecahan setengah, sepertiga, dan seperempat. Dalam membuat pecahan, membagi gambar harus sama besar. Diingat-ingat yuk adik-adik, kalau membuat gambar untuk menyatakan pecahan setengah, maka gambar tersebut harus dibagi 2 sama besar. Kalau ingin membuat pecahan 1/3 atau sepertiga, ya berarti gambar itu dibagi 3 sama besar.
Kalau ingin membuat pecahan 1/4 atau 1/4, maka gambar itu harus dibagi menjadi 4 sama besar. Adik-adik, coba kalian ingat, kalau ada satu utuh kue dibagi menjadi 2 kue yang sama besar, maka setiap bagian kue itu nilainya setengah. Berbeda dengan ini, kalau satu utuh kue dibagi menjadi 2 tetapi yang satu besar, yang satu kecil, maka ini bukan setengah adik-adik. Kalau setengah itu kan harus dibagi menjadi 2 sama besar. Ya, kalian masih ingat bahwa kalau dibagi menjadi 2, masing-masing bagian kue ini dinyatakan 1/2 atau setengah. Perhatikan gambar yang menunjukkan pecahan setengah berikut. Nah, di sini ada sama-sama dibagi 2, tapi yang ini dibagi 2 tidak sama besar. Berarti ini bukan pecahan setengah. Sedangkan yang ini dibagi menjadi 2 sama besar, maka ini disebut pecahan setengah. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Ini adik-adik, banyak bangun di atas adalah, ada berapa bangun ini? Ya, ada 2. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan yang berwarna biru ini hanya 1 dari 2 yang ada. Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan setengah, 1/2. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut. Nah, di sini ada 3 bintang adik-adik. Banyak bangun di atas adalah, ada 3 ya banyaknya. Lalu bangun warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan berapa? Yang berwarna biru hanya 1 dari 3 bintang yang ada. Maka yang berwarna biru ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Perhatikan kumpulan gambar bangun berikut adik-adik. Nah, banyak bangun tersebut adalah ada 4. Lalu banyak bangun tersebut warna biru dapat dinyatakan dengan pecahan. Banyak bangun biru kan ada 1 dari 4 bangun yang ada. Berarti dapat dinyatakan dengan pecahan 1/4. Nah, adik-adik, di sini kita akan mencari tahu, memberi tanda centang untuk gambar yang menyatakan pecahan yang ada. Yang pertama, setengah. Nah, mana yang menunjukkan pecahan setengah? Apakah gambar yang pertama atau yang kedua? Nah, gambar yang kedua, karena gambar yang pertama tidak dibagi 2 sama besar. Lalu kalau yang 1/3 atau 1/3, gambar yang mana? Nah ya, yang pertama. Kalau yang kedua ini kan yang tengah terlalu besar. Seharusnya kan bentuknya sama, ukurannya juga sama. Nah, lalu ada 1/4. Yang mana nih? Nah, benar, pada gambar yang pertama. Lalu yang tengah lagi nih, yang mana nih? Nah, benar, gambar yang pertama juga. Berikutnya, coba tunjukkan gambar 1/3. Ya, yang menunjukkan gambar 1/3 itu yang itu tuh ya, gambar kedua dan gambar ketiga. Gambar pertama dan gambar keempat ini salah satunya besar sekali, jadi tidak menunjukkan pecahan 1/3. Nah, kita lihat berikutnya, mana yang menunjukkan pecahan 1/4. Ya, sayang itu ya adik-adik. Nah, ibu guru sering menceritakan berbagai dongeng hewan. Banyak hikmah atau contoh perbuatan baik dari dongeng. Mereka dapat hidup rukun dan menjaga kebersamaan. Ibu guru hari ini mengajarkan tari gerakan kijang. Bagaimana ya gerakan tari kijang itu? Gerak dasar tari kijang. Yang pertama adalah adik-adik posisinya seperti ini. Berlari-lari kecil ke arah depan dengan posisi tangan di kepala seperti tanduk. Nah, pandangan lurus ke depan ya adik-adik. Jadi tangannya itu diletakkan di kepala, di samping. Lalu kalian berlari-lari kecil. Nah, next, gerakan yang kedua adalah melompat ke kanan dan ke kiri. Posisi tangan lurus,
jari membuka dan posisi badan agak membungkuk. Nah, lalu posisi berikutnya adalah menggerakkan tangan ke samping kanan dan kiri. Posisi kaki jongkok seperti yang ada pada gambar. Coba ya adik-adik praktikan gerak dasar tarik kijang tersebut. Demikian tadi pembelajaran kita di tema 7 subtema 2 kebersamaan di sekolah, pembelajaran pertama. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik.